Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saidul Ghafur dari UAH Jombang, Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Informatika. Di sini saya akan menganalisis aplikasi penjualan dan servis Rafa Motor. Yang pertama, masuk dengan nama, username, dan password. Passwordnya admin, lalu tekan enter. Lalu setelah masuk nama dan password, akan ada tampilan seperti ini. Di sini terdapat 6 menu yang nantinya akan dianalisis. Pertama, master data, yang di dalamnya terdapat yang pertama, data barang, pelanggan, supplier, jasa, pelayanan, karyawan atau teknis, setting atau satuan, dan yang terakhir buat kasir yang baru. Yang pertama, data barang. Di atas sudah terdapat nama barang yang bernama coba. Sedangkan jika ingin menambahkan barang, tinggal tekan tambah, lalu isi nama barang. Nama barang coba 2. Harga beli 2.000. Stok, lalu simpan data. Simpan. Bila data barang yang dimasukkan salah, tekan barang yang ingin diperbaiki, lalu tekan perbaiki, lalu tinggal ganti nama. Ganti nama. Kemudian 12, hanya 18.000. Lalu tekan simpan. Bila ingin mengurutkan, tekan urut. Ini sudah cocok ya. Bila ingin melihat jenis barang, tekan menu satuan. Ya. Bila ingin mencari barang, tulis dicari. Nah, sini ada di bawah. Bila ingin menghapus barang, tekan del. Jadi tekan barangnya dulu, setelah itu del. Lalu bila ingin menutup, tekan keluar. Nah, yang ada di bawah kanan. Yang kedua, pelanggan. Di saat sudah terdapat nama pelanggan yang bernama coba eceran dan sedangkan jika ingin menambahkan nama pelanggan, tinggal tekan tambah. Nah, ini tekan tambah, lalu isi nama, alamat, kota, nomor telepon,
lalu tekan simpan data. Jenis, ini kesalahannya. Nah, ini ya termasuk bila data pelanggan yang dimasukkan salah, tekan nama pelanggan yang ingin diperbaiki, lalu tekan perbaiki. Tekan perbaiki. Lalu simpan. Bener. Bila ingin mencari pelanggan, tulis dicari ya, di bawahnya. Bila ingin menghapus pelanggan, tekan hapus. Bila ingin menutup, ini tekan dulu. Habis itu hapus. Yes. Lalu keluar. Yang ketiga, supplier. Di atas belum terdapat nama supplier. Sedangkan jika ingin menambahkan nama supplier, tinggal tekan tambah. Ini tambah. Setelah tekan tambah, lalu isi nama supplier. Nah, sudah saya isi ya. Alamat, nomor telepon, lalu simpan data. Bila data supplier dimasukkan salah, tekan nama supplier. Setelah itu perbaiki. Itu jika salah. Setelah itu simpan. Bila ingin mencari supplier, silakan cari di bawah. Ini supplier. Dan jika ingin menghapus, ini tekan dulu. Lalu del. Yes. Dan jika ingin keluar, tekan keluar. Yang keempat, jasa pelayanan. Contoh jasa pelayanan. Ganti oli adalah sebagai berikut. Nah, ini ya kode barang, nama barang. Terdapat jasa ganti oli yang bernama, nah, ini ganti oli ya, ini namanya. Sedangkan jika ini menambahkan jasa, tinggal tekan tambah. Nih tambah. Nah, tambah ABC. Biaya jasa Rp10.000. Setelah itu simpan data. Bila data jasa yang baru salah, tekan lalu perbaiki. Tekan 1, 2, 3. Setelah itu simpan. Simpan ya. Jika ingin mencari jenis pelayanan, silahkan cari di bawah. Ada tulisan cari itu, nah, tinggal cari. Dan jika ingin menghapus, tekan jasa, nama jasa, lalu del. Yes. Jika keluar, dan yang kelima, karyawan atau teknis. Di atas sudah terdapat nama karyawan yang bernama Mas Odong DKK dan umum. Sedangkan jika ingin menambahkan nama karyawan, tinggal tekan tambah. Tambah. Lalu isi namanya.
F. Setelah itu simpan. Bila data jasa perbaikan yang dimasukkan salah, tekan nama karyawannya. Nah, ini masuk F. Setelah itu perbaiki. F gitu. Setelah itu simpan. Dan jika ingin menghapus, silakan ditekan namanya, lalu hapus. Yes. Jika ingin keluar, silakan close. Yang keenam, setting. Di atas terdapat setting atau satuan yang memiliki fungsi sendiri-sendiri. Satuan barang terdapat DOS, LTR, dan bila ingin menambahkan, tekan new, lalu tulis. Nih, new, lalu ya, ditulis. Ini sebagai contoh ya. Setelah itu save. Bila data satuan yang dimasukkan salah, tekan datanya, namanya ini ditekan, lalu tekan edit, ganti namanya, edit, lalu tekan save. Ya, tadi sudah ada. Bila ingin menghapus satuan, tekan del setting. Jadi ini ditekan dulu ecernya, lalu del. Yes. Dan jika ingin keluar, langsung tekan exit. Dan yang terakhir, buat kasir yang baru, tekan. Kasir adalah orang yang bertugas untuk mengurus dan menyimpan hasil pembayaran, terutama uang, dan memasukkannya ke dalam mesin kasir. Di atas sudah terdapat nama operator yang bernama admin, sedangkan jika ingin menambahkan operator, tinggal tekan tambah, lalu isi kode. Nih, tambah. Kodenya si nama Tommy, status. Jika ingin di kasir ya di kasir, gudang ya di gudang. Kuncinya ini terserah ya guys. Lalu tekan simpan. Bila ingin menghapus operator, tekan hapus. Ya, ini tekan dulu, lalu hapus. Bila ingin menutup, tekan keluar, dan interaksi di dalamnya. Ya, jika ingin keluar, langsung tekan keluar. Itu yang master data. Yang kedua, transaksi. Transaksi dibagi menjadi 8, yaitu penjualan atau pesan. Yang kedua, bayar piutang. Yang ketiga, perbaikan nota jual. Yang keempat, hapus nota jual. Yang kelima, retis penjualan. Yang keenam, ambil pesan barang. Yang ketujuh, cetak ulang nota. Dan yang kedelapan, cek pendapatan kasir. Kita masuk yang pertama dulu. Yang pertama ini juga dibagi menjadi 2, yaitu penjualan dan pesan barang. Kita masuk yang penjualan dulu.
Centang pelanggan, isi nama pelanggan, isi nama pelanggan yang belum terdapat nama barang. Sedangkan jika ingin membeli barang, tinggal tekan kotak kosong. Ya, ini yang new. Lalu isi nama barang, berapa jenis. Kita ulang lagi ya guys. Yang pertama, penjualan, centang pelanggan, lalu isi nama pelanggan, yang belum terdapat di nama pelanggan ini. Nah, ini contohnya sudah ada. Coba eceran ini. Jika ingin membeli barang, tinggal tekan ingin membeli barang, kotak kosong, lalu isi nama barang. Nah, ini coba nama barangnya. Dan jika sudah selesai, lalu tekan keluar. Yang kedua, ini masih pembahasan yang pertama ya. Dan langkah kedua, pesan barang, centang pelanggan, isi namanya. Nah, ini jika cari nama barang, tinggal tekan yang kotak kosong ini. Jika sudah selesai, lalu tekan keluar. Yang kedua, bayar piutang. Cari pihak pelanggan yang mempunyai hutang, diskret atau cek data baru atau lama. Nah, di sini. Nah, ini centang dulu ya. Kalau cari yang baru ya yang baru. Kalau yang lama ya yang lama. Tekan nama pelanggan. Nah, di sini. Yang berhutang nanti akan keluar semua data diri, data hutang. Bila ingin menutup, tekan keluar. Yang ketiga, perbaikan nota penjualan. Bila terjadi kesalahan penulisan nota sebelumnya, bisa diperbaiki dengan cara isikan nomor nota dan tanggal, lalu centang pelanggan, isi nama, cari di kotak kosong. Ditulis di sini ya nomornya, dan lalu centang pelanggan. Nanti ada ini pelanggan ini.
Dan bila ingin menghapus, langsung saja dihapus. Dan bila jangan disimpan. Bila ingin keluar, tekan keluar. Yang keempat, hapus nota jual. Bila ingin menghapus nota jual, sebelumnya harus mempunyai izin dari pihak yang bersangkutan terlebih dahulu sebelum dihapus. Lalu bila ingin sudah, tekan samping kanan nomor nota yang mau dihapus. Isikan nota lalu pilih hapus. Lalu jika ingin keluar, langsung keluar. Dan yang kelima, retur penjualan. Bila ingin retur barang centang pelanggan, isi nama lalu isi nama barang. Ini centang pelanggan, isi nama, ini tekan enter, lalu isi nama barang yang akan diretur, lalu tekan enter. Bila ingin menutup, tekan keluar. Selanjutnya, ambil pesan barang. Ambil pesan barang adalah pengambilan barang dari tempat menuju tujuan alamat penerima. Bila ingin mengambil barang, isikan nomor nota dan tanggal pesan. Centang pelanggan, isikan nama lalu isi nama barang. Tekan barang lalu enter dan simpan. Ini nama nota pelanggan. Bila ingin menutup, tekan keluar. Selanjutnya, cetak ulang nota. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, penjualan barang. Kita ke penjualan barang dulu. Bila ingin cetak ulang nota penjualan, isikan data tanggal pembelian, terima, lalu cek bila ada data otomatis akan tampil. Ini tanggal, yaitu tekan cek. Jika ingin dicek ulang, tekan enter. Tekan enter. Dan bila ingin menutup, langsung saja tekan keluar. Yang kedua, nota penjualan, nota retur penjualan. Bila ingin cek ulang nota retur penjualan, isikan data tanggal pembelian dan terima, lalu tekan cek. Nih. Lalu tekan cek. Bila ada data, otomatis akan tampil. Dan tekan nota yang ingin dicetak ulang, tekan enter. Dan bila ingin menutup, tekan keluar. Ini yang ketiga, nota pesan barang. Bila ingin cetak ulang nota pesan barang, isikan data tanggal pembelian dan terima. Ini. Lalu tekan cek. Bila ada data, otomatis akan tampil dan tekan nota yang ingin dicetak ulang, lalu tekan enter. Bila ingin menutup, tekan keluar. Dan yang terakhir, cek pendapatan kasir. Bila ingin merekap penjualan dan pembelian, isikan data tanggal pembelian, terima, lalu tekan kasir. Isikan nama. Bila ada data, otomatis akan tampil, tekan rekap. Bila ingin menutup, tekan keluar. Selanjutnya, yaitu masuk ke dalam stok masuk. Stok masuk ini ada bagian, ada yang pertama pembelian barang, yang kedua
bayar supplier, 3 cek nota beli, 4 edit nota beli, 5 barang rusak, 6 rekap per barang, 7 stok opnam, 8 cek harga jual, dan 9 keuangan. Yang pertama, pembelian barang. Bila ingin membeli barang dari supplier, tekan supplier, isikan nama supplier, isikan nama barang di kotak kosong, pilih barang. Ini supplier dan ini kotak kosongnya. Lalu tekan enter dan simpan. Dan jika ingin keluar, langsung saja keluar. Yang kedua, bayar supplier. Bila ingin membayar barang dari supplier, cari di kolom pencarian. Nah, ini salah tadi, di kolom supplier. Lalu bila sudah, tekan salah satu supplier yang ingin dibayar, lalu akan muncul nama barang, lalu tekan bayar. Dan bila ingin menutup, tekan keluar. Yang ketiga, cek nota beli. Bila ingin mengecek nota pembelian dari supplier, tekan pada kolom supplier, lalu tekan tanggal pembelian dan tanggal penerimaan, lalu tekan cek. Dan bila ingin menutup, tekan keluar. Yang keempat, edit nota beli. Bila ingin edit nota, isikan kolom nota, tanggal supplier, nama barang. Bila sudah, tekan enter. Lalu pilih data yang ingin diubah, lalu tekan enter. Dan jika ingin keluar, tekan keluar. Yang kelima, barang rusak. Bila barang rusak, ketikkan pada kolom kode nama barang rusak yang ditujukan, lalu tekan enter. Ini kode atau nama barang. Setelah tekan enter, akan tampil di bawah, lalu tekan barang dan simpan. Dan bila ingin menutup, keluar. Yang keenam, rekap per barang. Bila ingin rekap, pilih tanggal rekap, lalu tulis di kolom rekap apa yang ingin direkap, lalu tekan simpan. Ya, tekan simpan. Bila ingin keluar, tekan keluar. Yang ketujuh, stop opnam. Bila ingin cek stop opnam barang supplier, isikan di kolom nama barang, tekan nama barang. Bila ingin simpan, jadi bila ingin disimpan, tekan namanya. Bila ingin keluar, tekan keluar. Yang kedelapan, cek harga jual. Bila ingin mengecek harga jual, tekan barang yang ingin dilihat harga jualnya. Nah, contohnya ini dicoba. Dan bila ingin keluar, langsung saja tekan keluar. Dan yang terakhir, keuangan. Nah, keuangan ini dibagi menjadi 5, yaitu pengeluaran uang, edit cetak kwitansi, penerimaan dana, edit penerimaan dana, dan laporan keuangan. Yang pertama, pengeluaran uang. Bila ingin menambah pengeluaran data keuangan, tekan baru. Ini tekan baru, lalu isikan jenis pengeluaran, tanggal kwitansi, nomor keterangan, jumlah, lalu tekan simpan. Dan bila ingin keluar, tekan keluar. Yang kedua, edit dan cetak kwitansi. Bila ingin cetak ulang atau edit, masukkan tanggal, nanti di bawah akan keluar data pengeluaran dana.
Ini tanggalnya ditulis dulu, setelah itu tekan cek, dan bila ingin keluar tekan keluar. Ketiga, penerimaan dana. Bila ingin menambahkan pengeluaran dana keuangan, tekan baru, lalu isikan jenis pengeluaran, tanggal, kwitansi, nomor keterangan, dan jumlah. Bila sudah, tekan simpan. Dan bila ingin keluar, langsung saja. Yang keempat, edit penerimaan dana. Bila ingin cetak ulang dan edit dan hapus, masukkan tanggal, nanti di bawah akan keluar data pengeluaran dana. Bila ingin keluar, langsung tekan keluar. Dan yang terakhir, laporan keuangan. Bila ingin cetak penerimaan ataupun pengeluaran, tekan cetak. Bila ingin ekspor Excel, penerimaan atau pengeluaran, dan bila ingin keluar, tekan tanda silang yang di pojok. Selanjutnya ke laporan. Laporan ini terdapat yang pertama lab penjualan, yang kedua lab pembelian, ketiga cek rekap data, yang keempat buat stok awal bulan, kelima rekap laba per hari, 6 cek data lama, dan yang terakhir rekap laba bersih. Yang pertama, laba penjualan. Bila ingin mencetak atau ekspor Excel, tekan salah satu di atas, lalu pilih sesuai kebutuhan. Ini ya. Dan jika ingin keluar, langsung keluar. Yang kedua, lab pembelian. Bila ingin mencetak atau ekspor Excel, tekan salah satu di atas. Nah, ini. Lalu pilih sesuai kebutuhan. Dan bila ingin menutup, tekan close. Lanjut, cek rekap data. Cek rekap data dibagi menjadi 4. Yang pertama, rekap jual barang, rekap jual beli. Bila ingin melihat rekap jual dan beli, tekan tanggal, lalu lakukan proses rekap. Cek rekap, nanti akan muncul nama barang yang direkap, dan bila ingin menutup, tekan keluar. Selanjutnya, rekap pelanggan. Bila ingin melihat rekap pelanggan, tentukan tanggal, lalu lakukan proses cek rekap, nanti akan muncul nama barang yang direkap. Nah, ini ya, cek rekap. Dan bila ingin keluar, tekan keluar. Selanjutnya, cek jual dan jasa. Bila ingin cetak rekap, pilih satu jual barang atau jasa pelayanan, lalu tekan cetak. Nah, ini ada 2 ini. Dan bila ingin menutup, tekan keluar. Oke. Cek fee karyawan. Bila ingin melihat rekap cek fee karyawan, tekan kolom pada karyawan dan pilih tanggal. Ini karyawan. Lalu tekan rekap. Dan bila ingin menutup, tekan keluar. Lanjut ke yang keempat, buat stok awal bulan. Bila ingin cek stok, tentukan tanggal, lalu tekan proses rekap. Di tanggal, lalu proses rekap. Dan bila ingin menutup, tekan keluar. Yang kelima, rekap laba harian per hari. Bila ingin rekap, tentukan tanggal, lalu proses. Dan bila ingin menutup, tekan keluar. Selanjutnya, cek data lama. Bila ingin cek data baru dan lama, isikan nama bulan.
nama, bulan, dan tanggal. Dan bila ingin menutup, tekan tutup. Yang terakhir, rekap laba bersih. Bila ingin rekap, isikan bulan dan tanggal, bulan dan tanggal. Dan bila ingin menutup, tekan tutup. Yang kelima, itu L. L dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama segarkan, yang kedua set bulan dan tahun, yang ketiga ekspor ke file, yang keempat jenis masuk dan keluar, dan yang terakhir riset semua alat. Yang pertama yaitu segarkan. Segarkan yaitu untuk refresh data. Yang kedua set bulan dan tahun, ini untuk mengatur waktu. Baru 2023, lalu tekan share. Ini keluar. Yang ketiga ekspor ke file, pilih file lalu bulan. Nah, ini file, bulan, lalu proses. Jika ingin menutup, close. Yang keempat jenis masuk dan keluar. Nah, sini adalah jenis barang yang dijual belikan. Langsung saja tutup. Dan yang terakhir reset semua. Semua data hilang bila memasukkan password ke-6 keluar. Oke, close. Ini yang terakhir yaitu keluar. Ya, langsung saja ya kita keluar. Ya, kayak gini hasilnya. Dan terima kasih apabila ada salah kata. Sekian dari saya, Muhammad Saidul Ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.